Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah senantiasa kita ucapkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini Allah masih karunia nikmat kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Semoga dengan kita mengikuti majelis ini Allah ridho kepada kita dan mengizinkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan pada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan. Kalau enggak beliau memberikan syafaat kepada kita, kepada siapa lagi kita meminta syafaat? Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Rasulullah memberikan kita syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku Al-Fakir bukan untuk menggurui bapak maupun ibu, tapi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan. Di sini saya akan menyampaikan pesan yang bertemakan menyikapi perbedaan dalam ajaran Islam. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang sudah Allah tentukan dalam kehidupan manusia, yang bermakna bahwa sesuatu perbedaan dalam kehidupan kita merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindari. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufun. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku serta berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara kamu, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat di atas dijelaskan firman Allah bahwa manusia diciptakan memiliki keragaman. Salah satu contohnya, keragaman tersebut adalah perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, serta perbedaan bangsa. Bahkan dalam ayat ini Allah menjelaskan kembali, menerangkan bahwa perbedaan keragaman dalam bahasa, dalam warna kulit, dalam Quran surah Ar-Rum dijelaskan ayat ke-22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Maka dari kedua ayat di atas, kedua ayat yang saya bacakan tadi membuktikan bahwa perbedaan sudah menjadi sunnatullah sejak awal penciptaan langit dan bumi, termasuk juga perbedaan dalam hal berpendapat maupun beropini, sosial maupun perbedaan yang menentukan hukum dan hal-hal lainnya. Lalu bagaimana manusia mencikapi dan menghadapi tantangan perbedaan tersebut? Bagaimana Islam memberikan ujaran dalam hal ini?
Karena tidak sedikit kita temukan manusia bertengkar hanya karena perbedaan. Di dalam Al-Quran, ujaran yang pertama dalam menyikapi perbedaan adalah manusia diperintahkan agar saling memahami dan saling mengenal. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku serta berbangsa-bangsa. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Kata yang perlu digarisbawahi adalah tentang kalimat untuk saling kenal mengenal. Di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan manusia. Kalimat saling kenal mengenal ini secara umum bermakna dikarenakan adanya perbedaan, maka manusia dianjurkan untuk saling mengetahui hal-hal tersebut, saling mengenal satu sama lain, lalu memahami perbedaan dengan baik. Selain itu, tidak lupa untuk saling belajar dan mempelajari. Karena sejatinya perbedaan adalah agar manusia semakin belajar dan meluaskan ilmu. Inilah salah satu alasan mengapa perbedaan sering disebut rahmat. Karena justru kehidupan lebih dilihat indah karena adanya keragaman. Bayangkan saja, jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua sama, lelaki semua, tidak ada perempuan, bagaimana? Atau Allah menciptakan perempuan aja tanpa laki-laki, bagaimana? Maka dari itu, perbedaan adalah rahmat. Jangan saling mencaci, jangan saling merendahkan, jangan saling menghina. Kita sama di mata Allah, kecuali kita yang paling bertakwa itu beda di mata Allah Subhanahu wa taala. Selain diperintahkan Allah untuk saling mengetahui, saling mengenal, saling belajar, ujaran kedua dalam ayat hal tersebut menjelaskan kepada kita persatuan dan tidak berpecah belah. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat tersebut agar kamu dapat petunjuk. Quran surah Ali Imran ayat 103. Ayat di atas memberikan petunjuk agar menghadapi perbedaan hal apapun harus mengutamakan berpegang teguh pada tali persaudaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pesan ceramah yang dapat saya sampaikan ini, semoga bermanfaat kepada para jemaah, terkhususnya kepada diri saya sendiri yang senantiasa masih dhaif, masih lemah, masih sering berbuat dosa. Siapapun kita pasti sering berbuat dosa. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang segera bertobat. Maka oleh karena itu, senantiasa kita istighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya
saya minta maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.